Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B yang beranggotakan saya Sinta Rosita, dilanjut dengan rekan saya Yuniarti Siwaljana, Risa Nurmasyita, Nadia Wulandari, dan juga Sinta Nurmaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai psikologi proses kreatif biji tukul pada puisi peringatan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai proses kreatif karya sastra dengan menggunakan teori Lacan. Jadi proses kreatif merupakan sebuah proses yang dilalui seorang pengarang dalam menghasilkan sebuah karya sastra. Dalam hal ini, Welek dan Warren berpendapat bahwa proses kreatif meliputi seluruh tahapan, mulai dari dorongan bawah sadar yang mengelahirkan suatu karya, sampai pada tahap perbaikan terakhir yang dilakukan oleh pengarang. Dengan demikian, setiap pengarang akan melalui proses kreatif yang berbeda-beda dalam menghasilkan suatu karya. Dalam kesempatan kali ini, penulis akan mengkaji proses kreatif wiji tukul dengan menggunakan teori Jacques Lacan. Jadi, Jacques Lacan ini merupakan seorang psikoanalisis yang mentransformasikan pada bahasa, terutama pada hasrat dan juga identitas. Terdapat 3 konsep inti dari pemikiran Lacan, yakni ada real, ada imajiner, dan juga ada simbolik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai real. Jadi dalam real ini dapat diartikan bahwa kebutuhan fisiologi manusia harus dapat terpenuhi. Jadi dalam hal ini Lacan mengibaratkan pada seorang bayi. Pada fase ini bayi dalam bentuk belum mengenali dirinya sendiri dan juga batasan egonya. Semua kebutuhan yang dimiliki oleh bayi dapat dipenuhi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, terutama seorang ibu, seperti kebutuhan bayi untuk meminum ASI yang dapat diwujudkan karena ibunya yang memberikan ASI tersebut. Dalam hal ini, bayi merasa antara dirinya dan ibu atau orang di sekelilingnya sebagai satu kesatuan dan tidak dapat terpisahkan. Hal lain dapat terjadi saat bayi dalam fase bercermin atau fase cermin. Jadi bayi ini bercermin dan melihat pantulan dirinya sendiri di dalam cermin. Namun meskipun demikian, bayi ini masih belum sadar terhadap konsep diri. Hal ini membawa si bayi dari kebutuhan menjadi permintaan. Bayi tidak bisa mengungkapkan permintaannya karena bayi belum memiliki bahasa, sehingga bayi akan memberikan reaksi tangisan suatu permintaan bayi tidak terpenuhi. Jadi inti dari real atau yang nyata itu adalah suatu kebutuhan fisiologi manusia yang harus terpenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Menurut pemikiran Lacan, imajiner adalah istilah yang dipakai Lacan untuk menyebut proses pembentukan subjek yang didominasi oleh identifikasi dan dualitas sebelum pengenalan pada bahasa. Identifikasi menurut Lacan adalah suatu transformasi yang terjadi pada benak subjek saat ia membayangkan suatu citra, seperti yang ditulisnya dalam artikelnya. Eckhart, the transformation that takes place in the subject when he assumes an image. Simbolik menurut konsep bahasa Lacan, suatu penanda selalu menandakan penanda lain. Tidak ada kata yang bebas dari metaforisitas. Metafora adalah penanda yang menandakan penanda lain. Teori Lacan tentang subjek adalah bahwa manusia diwakili oleh bahasa, oleh objek-objek khusus yang disebut kata-kata. Istilah teknis Lacan untuk kata adalah penanda atau simbol. Jika seseorang berbicara atau menulis, ia selalu mewujudkan diri dengan bahasa, dengan penanda-penanda. Penanda-penanda ini adalah satu-satunya cara subjek itu dapat mewujudkan dirinya. Puisi peringatan oleh Wiji Tukul. Peringatan adalah puisi yang ditulis oleh Wiji Tukul di Solo pada tahun 1986. Puisi yang ditulis oleh Tukul tersebut menjadi salah satu buah karya terbaik yang pernah dihasilkannya. Slogan "Hanya ada satu kata, lawan" adalah idiom yang sangat populer yang terdapat dalam naskah puisi itu. Slogan itu begitu populer dan sangat menakutkan Orde Baru.
beserta seluruh jajarannya. Peringatan adalah puisi yang dengan jelas memaparkan ketidaknyamanan rakyat pada rezim Soeharto tersebut. Dalam setiap baris terdapat pesan mengenai rentatan keluhan realita yang terjadi, sehingga puisi ini dianggap mengganggu oleh penguasa dan penulisnya dianggap mengancam keamanan negara. Pada masa Orde Baru, tak sedikit orang-orang yang memberontak, ditangkap, dibunuh, bahkan dihilangkan. Dan Wiji Tukul adalah salah satu dari mereka. Pada penelitian kali ini, penulis akan melakukan analisa proses kreatif pada puisi peringatan karya Wiji Tukul dengan menggunakan pendekatan teori Lechan yang sudah dipaparkan di atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis yang nyata atau real. Pada proses kreatif penulisan puisi peringatan, kebutuhan yang terlihat pada Wiji Tukul ialah bagaimana ia membutuhkan suatu wadah untuk bisa menyuarakan pendapat-pendapatnya mengenai sistem pemerintahan dan kondisi sosial yang ada pada masa Orde Baru. Kebutuhan tersebut dapat tercukupi saat ia bisa masuk dalam sebuah teater dan bergabung dalam PRD, yaitu organisasi untuk melawan rezim Orde Baru. Pada proses tersebut, kebutuhan Wiji Tukul terpenuhi sehingga ia mampu menyuarakan pendapatnya dalam bentuk karya seni. Salah satu dari karyanya yakni Peringatan. Puisi tersebut dibacakan ketika pendeklarasian berdirinya PRD pada 22 Juli 1996 bersama puisi Sajak Suara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yakni yang imajiner. Lechan menggambarkan imajiner dengan tuntutan atau demand, yakni suatu tuntutan yang tidak bisa terpenuhi. Lechan sendiri menggambarkan atau mengibaratkan tuntutan ini yaitu seorang anak yang menginginkan kasih sayang dari ibunya. Nah, dalam puisi peringatan Wiji Tukul menggambarkan tuntutan dari dirinya sendiri dan dari masyarakat yang tidak bisa terpenuhi, yakni keadilan. Jadi, dalam proses pembuatan puisi peringatan ini dilatar belakangi oleh keinginan dari masyarakat pada zaman Orde Baru dan khususnya Wiji Tukul sendiri itu menuntut keadilan dari pemerintah. Yang selama ini keadilan itu tumpul ke masyarakat golongan bawah. Hal tersebut tercermin dalam lirik apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan. Nah, dari lirik tersebut, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, dalam proses kreatif atau latar belakang sebelumnya itu sudah menggambarkan bahwa pemerintah selama ini itu tidak menerima kritikan-kritikan dari masyarakat dan kritikan-kritikan dari masyarakat itu ditolak tanpa alasan, sehingga dalam diri mereka itu ingin memperoleh keadilan yang selama ini tidak didapatkan. Selanjutnya yaitu yang simbolik. Simbolik digambarkan sebuah hasrat, yaitu untuk sebuah pengakuan atas dirinya sendiri. Pengakuan tersebut bisa dikarenakan dari hal lain. Dikarenakan dari hal lain ini maksudnya dari orang lain atau dari sesuatu yang lain. Dalam puisi peringatan, pengakuan akan keberadaan masyarakat yang selalu dibungkam lebih ditekankan. Gambaran tersebut ada pada lirik maka hanya ada satu kata, lawan. Karena Lechan sendiri menggambarkan hasrat itu sebuah interpretasi. Jadi ketika tuntutan tersebut itu tidak didapatkan, maka ada pikiran untuk melawan pemerintah. Seperti itu. Hasrat kedua juga tergambar pada bait pertama, yaitu jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Interpretasi di sini yaitu rakyat pergi. Dalam proses kreatifnya, Wiji Tukul ini melihat ketika penguasa ini sudah tidak memperhatikan masyarakatnya semena-mena sendiri, maka yang dilakukan masyarakat itu sudah tidak mempercayai pemerintah lagi, sehingga digambarkan pada lirik yaitu jika rakyat pergi ketika penguasa pidato. Hasrat ketiga tergambar pada bait kedua, yaitu kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar.
Hal ini tercerminkan atau dilatar belakangi salah satunya yakni organisasi yang ikut serta didirikan oleh Wiji Tukul, yaitu organisasi tersebut akan berdiskusi atau membicarakan sendiri konflik sosial yang ada pada masa Orde Baru tersebut. Hasrat terakhir tergambar pada bait ketiga. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Interpretasinya di sini adalah rakyat mengeluh. Rakyat mengeluh ini bisa diambil dari banyaknya mahasiswa atau masyarakat saat itu yang demo, khususnya sebelum menulis puisi peringatan. Pada waktu itu Wiji Tukul juga menjadi pemimpin pada demo PT Sritek. Lalu Wiji Tukul memperoleh kekerasan dari aparat sehingga semangat untuk melawannya semakin tinggi dan muncullah puisi peringatan ini. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.